Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah la nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat dan waktu luang sehingga kita bisa kembali lagi belajar bersama ya, mengkaji salah satu ilmu pengobatan yaitu terapi mikro telinga. Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung saja untuk pagi hari ini kita akan membahas lanjutkan materi yang tadi malam. Tadi malam kita sudah sampai di mengenal ya titik-titik terapi telinga ya berdasarkan zona atau lokasinya. Ya, pagi hari ini kita nanti akan memperdalam hal tersebut, tapi sebelum itu saya akan menyampaikan dulu yang masih berhubungan dengan alasan kenapa telinga itu menjadi sarana untuk terapi ya. Ini untuk penjelasannya seperti itu ya. Selamat mengikuti, semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik, sebagaimana kemarin sudah dijelaskan bahwasanya di telinga ini kan terdapat ada pembuluh darah, kemudian ada kelenjar limpa, kemudian terdapat juga saraf, dan ada lagi meridian. Kita akan mengenal nih meridian yang ada di telinga ya. Nah, apa sebab daun telinga dapat digunakan sebagai alat pengobatan? Karena di daun telinga terdapat saluran meridian. Meridian merupakan penghubung antara permukaan kulit dan organ dalam. Kalau ada organ dalam tubuh yang terganggu kesehatannya atau sakit, maka permukaan kulit yang berhubungan dengan organ tersebut akan dirasakan nyeri ya. Nah, kalau disentuh atau ditekan itu biasanya nyeri atau sensitif. Karena perubahan-perubahan dalam organ tubuh dapat direfleksikan ke permukaan kulit seperti itu. Nah, misalkan saja kita nggak nyaman kan di lambung seperti itu, kita selalu pegang-pegang perut kita, ya perut bagian depan maupun di punggung, ya di bagian belakang. Kita berusaha untuk mijit-mijit. Nanti setelah dipijit lama-lama rilis, lama-lama berkurang. Nah seperti itu. Nah, itu peran daripada meridian ya, salah satunya. Jadi memang sebagai penghubung ya, karena kulit ini kan apa namanya, ibaratnya pertahanan luar ya. Dan di sini tadi ada beberapa titik-titik poin kalau di meridian umum. Sama halnya kalau di telinga. Ini juga merupakan penghubung ya, atau tombol-tombol seperti itu. Sehingga kalau ini dipencet, ditekan dan sebagainya akan menimbulkan refleks, yaitu nanti akan diteruskan ke organ yang direfleks seperti itu. Nah, berhubung meridian menjadi penghubung antara kulit dan organ, maka meridian berhubungan erat dengan perubahan patologi penyakit. Ya. Kalau orang yang sakit atau bermasalah, nah, meridian yang bersangkutan terganggu juga dan menyebabkan terhambatnya peredaran darah maupun energi vital, ya, C dan S-nya. Sehingga timbul kelainan di permukaan kulit, yaitu rasa nyeri pada salah satu titik meridian tersebut. Ya. Nah, sebaliknya permukaan kulit dapat menyebabkan penyakit yang tadi ya disalurkan lewat meridian ke tubuh di dalamnya. Artinya kulit itu dapat menyebabkan sakitnya organ dalam atau organ tersebut yang nyeri tadi yang dilewati oleh meridian ini bisa berkurang seperti itu ya. Jadi kulit kita ini kan terdapat saluran-saluran kalau di meridian umum ya. Saluran-saluran energi ya untuk meridian umum. Termasuk juga di telinga. Ya, ada kemarin 68 titik yang ada di telinga ini. Dan
telinga juga dilalui oleh 6 meridian yang, ya, 6 meridian yang dan 6 meridian yin secara tidak langsung. Ya, artinya di sini kan ada keterangan ya di slide itu ada 6 meridian yang berhubungan langsung dengan telinga dan ada 6 meridian yin yang berhubungan secara tidak langsung. Kemana sudah kita jelaskan 6 meridian yang di mana ada yang di situ ada yin. Ya, di mana ada meridian yang otomatis meridian pasangannya itu secara nggak langsung ikut ya. Seperti itu. Nah, berhubung ada 12 meridian di telinga, maka rawatan pada telinga dapat diperlancar dengan peredaran energi vitalnya atau Qi-nya. Guna mempengaruhi reaksi keseluruhan tubuh yang merupakan pengobatan bagi organ tubuh. Sebagai contoh misalnya titik paru-paru di telinga ditusuk, ditekan atau dipijat, maka lengan bagian depan akan terasa ngilu. Penderita sengal pinggang, penusukan atau penekanan di titik kantung kemih, maka pegalnya akan hilang. Sakit kepala, nyeri tulang iga, nyeri punggung, perlu ada perawatan pada titik tri pemanas pada daun telinga. Ya. Nah, ini sebagai contohnya reaksi ya apabila kita melakukan terapi pada telinga akan efek pada tubuh seperti itu. Baik ya, kita lanjutkan. Jadi pada dasarnya adalah setiap refleks yang kita berikan pada titik-titik terapi itu akan memberikan sensasi rasa yang ibaratnya langsung bisa kita rasakan ya. Tapi pada lokal area, pada telinga itu biasanya memang terasa agak panas ya, ibaratnya agak sedikit panas seperti itu. Akibat reaksi dari penekanan. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Dari teori kedokteran menyatakan bahwa saraf yang berada di telinga hubungan erat sekali dengan susunan saraf pusat dan organ-organ dalam atau jeroan. Telinga disarapi oleh saraf-saraf otak dan berhubungan erat dengan saraf otak oleh korteks cerebrum atau otak besar. Ya, kalau titik otak besar kan nomor 12 ya. Dengan perantara saraf-saraf ini, telinga berhubungan erat dengan saraf di seluruh tubuh dan organ dalam tadi, seperti halnya kulit tubuh. Kalau salah satu bagian tubuh ada gangguan atau terdapat penyakit, biasanya titik telinga yang bersangkutan dengan bagian tubuh yang sakit terpengaruh pula, terutama titik-titik yang terdapat pada area atau zona cavum conce atau bagian rongga telinga bawah. Ya, kruselik yang dipersarapi oleh saraf-saraf dari otak. Ya, ada cavum conce, terus kemudian ada simba conce juga. Dan kalau salah satu anggota badan terdapat penyakit, maka titik-titik sekeliling daun telinga yang dipersarapi saraf dari spinalis atau tulang belakang akan terpengaruh juga ya. Nah, perawatan baik dengan tusuk jarum maupun tekanan pada titik telinga ini ya berhubungan erat dengan fungsi dari susunan dari urat saraf. Jadi yang kemarin sudah kita bahas ada reaksi atau mungkin di telinga ini seperti ada benjolan, ada jerawat, ada bintik-bintik, ada flek warna kemerahan, coklat, hitam dan sebagainya itu merupakan tanda adanya masalah pada organ tubuh yang nanti kita proyeksikan dalam arti mana ini area mana yang terdapat tonjolan atau pengerasan kayak gitu. Nah, kita konfirmasi apakah memang bermasalah area tersebut. Misalnya lehernya itu pegal atau lehernya nyeri ya. Nah, kita cari di sana di area bagian leher ya. Di antihelik misalnya
akan terjadi pengerasan, kalau ditekan apakah nyeri, lah ini kita akan mengkonfirmasi seperti itu. Jadi secara kerjanya sebenarnya ketika kita melakukan diagnosa telinga kita urut ya, dalam arti urut itu kita ambil titik-titik tadi, nanti akan ketahuan titik-titik mana yang memiliki tingkat sensitivitas itu yang paling tinggi. Disitulah yang nanti kita ambil. Seperti itu ya. Jadi biasanya yang memiliki sensitivitas tinggi itu bermasalah atau ada hambatan atau enggak lancar ya, stagnasi. Nah, ini untuk ada 3 syaraf daun telinga yang penting ya. Ada cabang belakang itu mensarapi kurang lebih sepertiga belakang telinga. Ini kemarin sudah ya, gambarnya sudah saya tunjukkan, tinggal penjelasannya. Ada cabang yang mensarapi area konse dan kavum konse, itu yang auricular branch of cranial itu. Kemudian cabang yang terdiri dari saraf besar telinga, mensarapi kurang lebih 2/3 bagian depan dan daun telinga belakang. Kemudian saraf kecil mensarapi kurang lebih sepertiga daun telinga belakang bagian atas. Ya, ketiga cabang tersebut bersatu di daerah konse. Ini untuk penanganannya. Kemudian pembuluh darah dan getah bening dalam telinga. Banyak pembuluh darah yang mengaliri daun telinga, terutama yang datang dari area pelipis. Ya. Karena kalau kita pernah belajar estetika, sudah pernah belajar estetika, itu kan salah satu pusat akar dari wajah, katanya seperti itu kan bermuara di telinga. Jadi untuk mengurangi kerutan dan sebagainya itu biasanya kita nekan di daerah telinga seperti itu. Karena memang mengarah ke sini. Kalau kita melakukan facial pemijatan itu kan pasti diarahkan ke telinga ya, itu ke pelipis terus menuju ke telinga. Ya, karena memang banyak pembuluh darah yang mengalir di dalam telinga ya, terutama yang datang dari daerah pelipis, kepala dan dari belakang telinga. Pembuluh darah depan telinga, belakang memelihara saraf muka. Saluran darah bagian depan memelihara saraf besar telinga. Pembuluh balik belakang telinga melalui akar telinga ke belakang telinga dan daun telinga juga memiliki saluran getah bening bagian belakang daun telinga sehingga sebagian besar masuk ke bagian belakang telinga. Jadi kalau misalkan ada radang telinga itu kadang-kadang ada benjol kayak gitu ya. Atau misalkan terkena virus atau bakteri atau bagaimana itu ada reaksi di belakang telinga ya. Kemudian ya kita lanjutkan. Ini sudah ya yang berhubungan dengan organ dalam. Baik, pagi hari ini sekedar wawasan ya. Ada beberapa titik terapi telinga di berbagai negara. Ya. Di Hong Kong itu menggunakan 131 titik, sedangkan Perancis menggunakan 169 titik. Sedangkan di Tiongkok menggunakan 136 titik. Ya. Semua ini berdasar pengalaman di masing-masing negara ya. Berhubung kita dari komunitas penyiar tradisional telinga Indonesia, cara pengobatannya menggunakan 68 titik dari berbagai macam indikasi, sama dengan negara lainnya. Jadi cukup 68. Ya, paling ada tambahan yang di luar poster itu kan ada 2 ya, berarti sekitar 70-an titik ya. Nah, itu kan lebih sederhana. Kalau mau ambil yang Prancis lebih banyak,
silakan, atau mau ambil dari Cina maupun dari Hong Kong juga lebih banyak. Tapi kita cukup 68 sampai 70 titik ya. Insya itu sudah. Karena ada beberapa titik sangat berdekatan ya, sehingga indikasinya kan hampir sama. Makanya kita bisa dikatakan di ringkas seperti itu, disederhanakan. Oke, titik-titik terapi telinga. Ini sudah masuk ke penjelasan titik-titik ya untuk terapi telinga. Titik yang pertama adalah rahang atas. Letaknya pada bagian kolom godoh 2 bagian atas. Ya. Silakan yang sudah punya poster lihat poster, kalau belum punya ya kemarin sudah di-share di Telegram ya. Itu lokasinya, atau di kuadran 2. Makanya kan kita bagi lobulus itu menjadi 9 kuadran. Untuk rahang atas ini letaknya pada bagian kolom 2 godoh di bagian atas, ya. Tapi letaknya karena sama ya, di rahang atas sama rahang bawah itu sama-sama di kuadran 2. Bedanya kalau rahang atas ini dia agak di bawah. Kalau yang rahang bawah itu di atas, di kotak bagian atas. Kalau yang rahang atas itu agak di bawah. Nah, ini indikasinya kalau untuk rahang atas itu adalah untuk mengatasi nyeri rahang akibat fraktur rahang atau patah tulang. Kemudian nyeri saraf kembar 3 atau trigeminus. Apabila ada masalah di saraf trigeminus termasuk sakit gigi, ya, kelumpuhan pada wajah, kemudian gangguan termasuk gangguan sampai terjadi migrain atau indikasi yang lain ya, karena kelelahan dan sebagainya, atau nyeri pada saraf-saraf tersebut ya, makanya kita bisa menggunakan titik rahang atas. Nah, kemudian nomor 2 titik rahang bawah letaknya di kuadran 2 ya, tadi agak ke atas kalau yang rahang bawah ini. Nyeri saraf otak kembar 3 atau nyeri rahang karena fraktur sama ya indikasinya, masih sama yaitu untuk trigeminus dan nyeri rahang. Jadi gambarannya kan seperti ini ya. Kasih sedikit gambaran ya. Jadi kalau untuk lobulus, kita gambar dulu lobulusnya seperti ini. Kemarin sudah kita bagi ya menjadi 9 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terus 9. Nah, untuk rahang atas, ini kelihatan enggak ya? Enggak apa-apa lah. Yang penting kalau rahang atas, berarti ini kan posisi kepala berada di bawah. Ya. Nah, rahang atas berarti berada di titiknya itu di kolom kuadran tapi agak ke bawah gitu aja. Sedangkan rahang bawah berarti agak ke atas. Posisinya. Ini ya. Ini kuadran 2. Sama-sama di kolom kuadran nomor 2. Nah, itu untuk rahang atas atau maksilaris maupun mandibula atau rahang bawah. Kemudian untuk titik mata atau titik master sensorik ya, letaknya di kuadran 5. Nah, ini kuadran 5 ini biasanya di tengah-tengah ini ada ya, di tengah-tengah ini ya. Pas kuadran 5 ini titik mata. Nah, kemudian
manfaatnya adalah untuk mengatasi radang mata, radang pada kelenjar kantung, bulu di kelopak mata, ya, atau bisa dikatakan bahasa Jawanya itu timbilen ya. Ada pembengkakan kelopak mata itu, timbilen. Kalau mitosnya kalau misalnya mau beri sesuatu tapi nggak jadi timbilen. Radang selaput mata atau konjungtivitis, belekan. Kemudian mata bulat, hijau atau silau akibat radiasi, tekanan mata bertambah tinggi atau glaukoma, ya. Kemudian daya pandang rusak karena bias cahaya dalam mata tidak teratur lagi atau astigmatisme. Kemudian mata berair, katarak, mata minus dan mata plus. Selain tadi, titik ini merupakan titik master dari sensorik yang tadi malam sudah kita bahas ya. Jadi ini berada di kuadran 5. Tepat di tengah-tengahnya atau pokoknya di area kuadran 5. Nah, kalau misalnya ini kan kemarin yang berhubungan dengan penindian ya. Kalau untuk ibaratnya menghindari titik mata, itu biasanya dari kuadran 5 ini diambil di area tepi-tepinya ya, samping-sampingnya atau sekitarnya, enggak pas di tengah-tengah kuadran 5. Untuk menghindari titik pas di titik nomor 3 tadi. Ya, untuk mengurangi risiko kalau misalnya akan terjadi salah satunya kalau sampai ini tertekan atau tertusuk atau sampai katakanlah itu bolong, maka kan ini sudah selamanya akan permanen ya. Nah, makanya ambil di sekitar dari titik nomor 3. Masih di area di kuadran 5 itu enggak masalah. Ya. Kemudian telinga dalam letaknya di kuadran 6 lobulus ya. Ini telinga bagian dalam. Indikasinya untuk kelainan telinga ya, kemudian tinnitus telinga berdenging, kelainan pendengaran, vertigo, pusing kepala dan ketulian atau gangguan pendengaran. Itu untuk area di lobulus ya. Berarti ada 4 titik utama yang ada di lobulus. Silakan dicek posternya kalau yang sudah ada. Nah, kemudian untuk titik selanjutnya di area zona tragus ya, tragus. Titik nomor 5 yaitu hidung bagian luar, letaknya di pertengahan tragus. Jadi apa namanya? Dengan tragus ya, pas di tonjolan sentil ya. Tonjolan sentil. Ini kan ada sentil ya namanya. Jadi kalau nyentil itu kan di sini. Tapi nggak boleh ya nyentil di area sini terus terlalu keras, itu bisa menyebabkan ketulian. Mending disentil itu di daerah mana itu yang biar sehat ya. Tapi saya nggak nyarankan nyentil di area ini karena bahaya, bisa menyebabkan ketulian. Ya. Sekali lagi orang tua nggak boleh ya nyentil di area ini, di area tragus. Masuk ke dalam ini langsung ke tulang, langsung ke saraf pendengaran. Hati-hati ya. Terus pokoknya segaris dengan puncak tonjolan, ini tonjolan. Ya, itu titik nomor 5 atau hidung luar ya. Indikasinya untuk radang hidung, bisul hidung, ya, termasuk anosmia atau kehilangan indera penciuman itu juga bisa ya. Nah, ini titik nomor 6 yaitu pangkal kerongkongan, terletak di permukaan dalam tragus di titik di atas titik nomor 5. Berarti nomor 6 itu di atasnya. Ya, di atasnya nomor 5. Ini kan titik spesialis untuk diet ya, titik wajibnya. Indikasinya untuk laringitis atau radang pangkal tenggorokan, untuk faringitis ya. Kemudian untuk
sinusitis, ya. Amandel, kemudian uvula membengkak, ya. Uvula yang di dalam itu kan ada yang menggantung itu uvula. Kemudian suara serak, suara hilang, bronkitis, radang saluran tenggorokan, dan untuk diet. Kemudian titik nomor 7 ada titik hidung dalam. Nah, titik hidung dalam terletak di permukaan dalam tragus di bawah titik nomor 5. Nah, ini untuk mengatasi radang sinus, flu, mimisen, radang selaput lendir hidung, rinitis, bisul dalam hidung, kulun. Nah, ini tadi ya, biasanya juga digunakan untuk kemalam sudah kita bahas ya, untuk anosmia atau kehilangan indera penciuman. Itu bisa dibantu juga nomor 7 ya. Nomor 5, nomor 7. Kemudian titik nomor 8 darah tinggi terletak di ujung bawah tragus ya. Di ujung bawah tragus. Ujung bawah. Ujung bawah ini bentar ya. Saya dekatkan dulu kamera. Jadi yang dimaksud ujung tragus itu kan ini ada, ini tadi kan sentil ya, ini tragus, kemudian ada intertragus, kemudian antitragus sana, terus di sini lobulus ya, ini. Nah, ini kan arahnya ke sini, tragus. Jadi di ujung sini ya, ini adalah titik untuk tensi. Jadi di samping dari intertragus. Pada ini kan tadi nomor 7, nomor 5, nomor 6, terus yang di nomor 9. Nomor 5, 6 budaya, 7, 8, terus 9. Ya, ini untuk area tragus. Hidung luar, kemudian pangkal kerongkongan, kemudian titik nomor 7 ini hidung dalam, ini tensi, kemudian nomor 9 ini adalah telinga bagian luar. Ini kedengaran nggak suara saya ini? Putus-putus, Pak. Agak jauh. Kalau gambarnya kelihatan? Nggak jelas. Nggak jelas ya. Sudah, kembali ke sini aja. Baik ya. Sekarang sudah jelas suaranya? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Sudah. Baik ya, jadi untuk area tragus itu tadi ada sampai titik nomor 8, kemudian nomor 9 telinga bagian luar. Di atas titik nomor 6 untuk kelainan telinga, tinnitus, telinga berdenging maupun untuk ketulian. Nah, tapi pada bagian tragus dalam, ya ini ada titik nomor 68, yaitu tri pemanas atau titik master yang untuk pereda demam ya. Nah, terletak di tragus antara titik nomor 8 dan nomor 7 di bagian tepi masuk ke dalam. Berarti kan makanya titik ini unik ya, untuk nerapinya itu kita biasanya dengan setik ini itu dimasukkan dulu ke dalam baru ditarik keluar. Apa ya? Dimasukkan dulu setiknya seperti ini, kemudian baru setiknya itu ditarik, nanti otomatis akan menekan titik tragus itu. Kalau pakai jarum berarti dia yang bagian dalam sana, di antara titik nomor 7 dan titik nomor 8 ya.
Jadi ini bahasanya itu ditarik keluar ya. Itu untuk titik tri pemanas. Kemudian selanjutnya adalah titik nomor 10 atau endokrin ya, endokrin. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Ada 3 kelenjar sekaligus yang bergabung dengan yang dipengaruhi oleh titik nomor 10 ya, yaitu PTA, paratiroid, tiroid, dan adrenal. Di daerah kafum konse bagian bawah di area intertragic node. Seperti itu ya. Nah, indikasinya ini penyakit yang disebabkan oleh kelainan hormon ya, penyakit kelamin, nyeri haid, gatal-gatal, alat kelamin wanita, radang vagina, alergi, kelainan kulit ya, asma, kemudian penyakit kulit, fungsi usus dan lambung tidak normal, infeksi saluran pernapasan, ISPA. Nah, berarti juga bisa ya untuk membantu dalam kondisi seperti ini, masalah pernapasan, kelainan persendian, kemudian kelainan peredaran darah, ya, pitam atau tiba-tiba otak berhenti bekerja sehingga terjadi pingsan, infeksi saluran kemih dan alat kelamin. Ya, ini fungsi dari titik nomor 10. Gitu ya. Ini termasuk titik master point hormon yang mempengaruhi semua hormon. Walaupun ada titik pituitaria, tapi ternyata titik masternya berada di nomor 10 ya. Padahal nomor 14 itu kan hipofisis ya. Nah, tapi titik masternya di nomor 10 ini. Kemudian titik nomor 11 atau indung telur. Nah, ini letaknya memang sebenarnya di antiteragus, tapi karena lokasinya di dalam, maksudnya lokasinya itu dia di lereng kan ada antiteragus itu kan seperti bukit ya, menonjol. Tapi karena dia di lereng di bagian dalam, maka masuk ke area kafum konse ya. Indung telur atau ovarium terletak di atas titik nomor 10 di area kafum konse. Nah, ini fungsinya untuk gangguan kelainan pada kewanitaan, bisa keputihan dan sebagainya, gangguan seks wanita, frigiditas, kesuburan. Ini ibu-ibu yang punya masalah kesuburan bisa menggunakan titik nomor 11 untuk ikhtiar ya. Kemudian radang ovarium termasuk adanya kista, miom dan sebagainya itu, radang tuba falopi, mandul pada wanita ya. Itu bisa menggunakan titik nomor 11 ya. Sekali lagi ya, ini kan sebenarnya di antiteragus ya. Di antiteragus. Tapi karena dia berada di dalam, maka masuk ke dalam kafum konse. Ya. Biar mudah untuk mencarinya. Kemudian titik nomor 12, otak besar, titik nomor 12, terletak di atas antihelik bagian bawah di sisi luar antiteragus. Ya. Jadi tonjolan ini puncaknya di sini di nomor 12 itu di lembah, ya ibaratnya di kakinya antiteragus seperti itu. Ya. Kemudian fungsinya ini untuk mengatasi kelainan selaput otak, ya termasuk mengatasi meningitis radang otak, kayak gitu. Kelainan perkembangan anak, ya baik susunan saraf maupun jiwa. Jadi anak yang mengalami terlambat bicara, terlambat jalan dan sebagainya itu bisa dibantu nomor 12. Ya, untuk miastenia atau lemah otot, sakit jiwa atau schizofren atau gila, staksia atau gangguan keseimbangan dan gerak, kejang, ya epilepsi termasuk
menguatkan otak, kolaps karena jantung, ya. Terus kemudian rasa nyeri leher belakang, ya. Kemudian sangat perasa atau sensitif, itu bisa nomor 12. Ini otak besar ya. Itu masih stabil suara saya? Masih. Ya, tolong kalau nanti ada kendala Masih. suara nggak kedengaran, langsung instruksi ya, biar bisa menyesuaikan. Ya, semoga wifi-nya ini lancar jaya sampai nanti. Baik, kita lanjutkan nomor 12 otak besar. Kalau di gambar, sebenarnya kalau pakai papan tulis ini kelihatan nggak? Apa nggak jelas? Kalau saya gambar gitu kelihatan nggak? Di sini kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Nah, kelihatan ya. Kelihatan. Kalau nggak kelihatan di zoom aja ya. Mana penghapusnya? Baik ya, tadi saya sampaikan bahwasanya ini ada tragus, intratragi, kemudian antitragus, tonjolan. Nah ini kan seperti antitragus itu kan seperti bukit ya, seperti menonjol. Ya. Nah, kemudian letak dari otak besar itu dia berada di ujung kakinya ini. Titiknya ini nomor 12. Ya. Di ujung dari antitragus bawah. Ya. Karena nanti pas di sininya ini kita gambar di puncaknya. Puncak dari antitragus ini adalah titik nomor 14. 14 ini disebut dengan pituitaria atau hipofisis. Kalau yang belajar refleksi tahu ya, hipofisis itu master of gland. Ya. Dalam arti dia masternya semua kelenjar yang ada di tubuh ya. Penguasa hormon juga. Tapi memang ini sudah berdiri sendiri di luar dari titik master tadi nomor 10, di sini titik master point. Ternyata nomor 10 bukan nomor 14 ya. Karena titik nomor 10 ini kan lebih banyak peranannya ya. 14 ini kan walaupun master of gland, masternya kelenjar atau hormon, tapi dia di sini masih membutuhkan bantuan dari nomor 12 atau otak besar. Ini hipofisis, ini otak besar. Sinerginya seperti itu. Kalau ada gangguan pada anak-anak tadi, telat bicara, telat jalan, dan sebagainya, atau bawaan masalah dari lahir, nomor 14 ini nggak bisa berdiri sendiri, selalu dikasih nomor 12. 14 nggak bisa berdiri sendiri ya, harus dibantu dengan nomor 12, otak besar. Nah, oke ya, itu. Kemudian lanjutnya titik nomor 13. Nah, itu gigi. Gigi itu letaknya di lereng ya, masih di begini, di lereng. Ini lereng, ini kan seperti bukit tadi, nomor 13. Di lerengnya antitragus. Gigi. Nah, indikasinya untuk sakit gigi, amandel pada anak, radang tonsil, pangkal tenggorokan bengkak. Ini nomor 13 ini. Ya. Kemudian nomor 14 yaitu hipofisis atau pituitaria. Ya. Terletak di bawah bukan di bawah ya. Jadi ini di puncak. Di puncak itu diralat ya. Diralat di tengah-tengah atau di atas puncak dari antitragus. Ya. Pituitari tidak normal menyebabkan kretinisme ya, ibaratnya
ya kekerdilan kayak gitu. Terus muka busung, kemaluan tidak sempurna, gondok leher, muka membesar, haid berlebihan, kemudian rahim berdarah, menenteramkan, mudah tidur, ngompol, radang pembuluh darah, dan sakit polio. Nah, itu kalau indikasinya saja ya. Sekali lagi ini untuk lokasinya di ralat ya, maksudnya tidak di bawahnya sini, tapi mengarahnya memang dia di puncak dari tragus, anti tragus, maaf, anti tragus. Nah, kemudian titik nomor 15, nomor itu kepala bagian belakang. Ya. Letaknya di anti tragus, iya benar, tapi dia posisinya berada di bawah titik nomor 14 ya, tapi di antara ya. Di antara 12 sama 14 di antaranya ini, tapi posisinya di bawah. Nah, agak ke bawah. Nah, ini nomor 15. Nah, 15 ini adalah titik kepala bagian belakang. Manfaatnya untuk mengatasi migrain, kemudian vertigo, berat, terus kepala seperti ketarik-tarik atau cekot-cekot kayak gitu ya di bagian belakang, tengkuk kaku dan leher kejang. Tuh, nomor 15. Nah, nomor 16 tepat di ini 16 deh ya, testis ya ini. Di tengah-tengah antara 11 dan 15. Jadi 15 di sini, 11 tadi kan di bagian kavum konse di sini. Nomor 16-nya itu di tengah-tengahnya dibagi dua. Berarti ini nomor 16, ini 11 ya. Ini ovarium. Nomor 16 ini adalah titik apa? Testis. Ya, testis. Ingat ya, titik testis. 11, ini 15, ini 16. Oh ya, untuk lokasinya. Nah, ini untuk masalah hormon pada laki-laki ya, mengatasi masalah kejantanan juga. Seperti hipotensi, kemudian radang buah pelir, ya, radang testis, kemudian gatal-gatal pada kelamin, gangguan fungsi seksual, untuk penyakit menular seksual atau PMS ya, seperti mungkin gonore, terus sifilis dan sebagainya ya, itu bisa membantu juga nomor 16 ini. Terus kemudian titik nomor 17 subcortex. Nah, ini titik master point untuk nyeri ya dia. Terletak di antihelik dekat titik nomor 11. Sebenarnya terletak di antitragus ya, itu saya koreksi. Terletak di antitragus dekat titik nomor 11. Ini nomor 11, nomor 17 itu di antara 16 ini, tapi dia agak ke bawahnya. Ini 17. Ya. Jadi apa namanya? Memang dalam menentukan titik ini kita harus tahu dulu kuncinya. Jadi kata kuncinya itu kalau di apa namanya area antitragus itu adalah di nomor 14 dulu sudah ditentukan ya untuk hipofisis, kemudian kita akan bisa menentukan nomor 12 karena nomor 15 itu di antara tapi di bawah, agak ke bawah. Nah, ini sebenarnya polanya sama dengan 14, 15 12, 15, 14 ini sama, 16, 11 sama 17 itu sama. Seperti segitiga ya. Seperti ini. Ya, polanya. Ini hanya kita sering latihan saja nanti hafal. Oke, itu di area antitragus sudah selesai. Itu ya. Nah, ini subcortex banyak sekali indikasinya untuk penenang karena mengatasi nyeri, kemudian penghambat infeksi apapun ya.
mengatur peredaran darah, kelainan saraf, menghilangkan rasa sakit atau analgesik, berarti sudah prolaps atau tersembul atau hernia juga bisa. Prolap uteri rahim, memperbaiki selaput otak, memperkuat fungsi organ, anti infeksi. Nah, ini Masya Allah ya titik ini untuk infeksi ternyata. Itu dicatat apapun infeksinya titik nomor 17. Kemudian menghentikan pembengkakan, keringat berlebih, menghentikan keringat, insomnia, sulit tidur dan juga alergi. Titik nomor 17 ya. Titik master untuk nyeri. Makanya sering kan kita menggunakan titik ini ya untuk beberapa kasus. Baik, kita lanjutkan untuk selanjutnya titik nomor 18 yaitu tulang dada. Ya. Terletak di tepi konse pada area anti helix. Ya, indikasinya untuk nyeri daerah dada, sakit paru, nyeri iga dan sesak napas. Sesak napas ya. Jadi nomor 18 itu di anti helix. Berarti kita sudah sampai ke anti helix ya. Nah, anti helix ini kan ibaratnya ibaratnya tulang bagian depan, tubuh bagian depan sama tubuh bagian belakang ya, bahasanya seperti itu. Makanya dia di awal dari nomor 20 itu kan leher. Kemudian naik ke atas, berarti kan leher, dada, perut kayak gitu ya. Terus tulang-tulang sekitarnya sampai ke tulang belakang kan ada pinggang dan sebagainya. Itu ya. Karena nanti lebih jelasnya lihat di poster untuk susunannya. Memang kan ibaratnya enggak teratur nomor ini urut sekian enggak. Jadi memang kita agak loncat-loncat bahasanya seperti itu ya. Tapi pada dasarnya itu membedakan antara tubuh bagian depan sama bagian belakang. Karena kan areanya sangat sempit. Sekali lagi area telinga itu sangat sempit. Jadi kita juga harus teliti di zona tersebut ya, di anti helix. Apalagi anti helix ini kan dia karakternya licin atau menonjol ya. Jadi penekanan atau penutupan itu juga harus diperhatikan. Kemudian titik nomor 19 tulang rusuk terletak di anti helix ya 19, lalu letak pasnya itu berada di agak ke atas ya tulang rusuk. Kalau dari poster ini dia menuju ke atas ya, dada kemudian rusuk ya. Terus indikasinya untuk nyeri daerah dada, sakit paru, nyeri iga dan sesak napas. Kemudian tulang leher itu terletak di anti helix perbatasan dengan konse ya, di sini di atas antitragus. Nah, indikasinya untuk leher kaku, leher keseleo, termasuk otot lehernya yang keseleo atau bisa mengatasi HNP pada servikal pada leher ya. Gondok, gangguan tiroid maupun penyempitan pembuluh darah di leher. Kemudian titik nomor 21 rongga dada. Ini rongga dadanya, tadi tulang dada nomor 12, ini rongga dada. Nah, terletak di anti helix perbatasan konse di atas nomor 20 ya. Nomor 20 tadi di sini ya, nomor 21 naik ya ke atas. Ini di atasnya nomor 20
Untuk sama nyeri daerah dada, sakit paru, nyeri sesak napas. Ternyata banyak sekali ya titik-titik yang untuk sesak napas di telinga ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung. Ambil daerah antihelik, di situ insya Allah sudah bisa untuk melegakan napas. Karena di sana sudah titik tulang dada, tulang rusuk, leher, rongga dada dan sebagainya. Indikasinya semua mengarah pada pernapasan. Ya. Kemudian lanjutnya titik nomor 22. Titik nomor 22. Back. Oh, 21. Dua-duanya menghilang ya. 22 itu titik perut bagian bawah. Lihat poster. Itu di atas 21. Ya, di atas 21. Indikasinya untuk sakit perut ya. Terus terutama termasuk dispepsia ya. Terus begah kayak perut itu penuh. Kemudian termasuk untuk asam lambung untuk mengatasi MAH ya, sakit lambung. Ya, itu bisa seperti itu. Terus nyeri ulu hati. Kemudian nomor 23 titik kelenjar susu. Letak di antihelik dekat titik nomor 21, tapi bagi agak ke kanan, di tepi kanan. Nah, ini untuk mengatasi mastitis atau radang payudara. Untuk payudara terlalu besar, tumor payudara hingga kanker ya. Itu nomor 23. Kemudian titik 24 kelenjar gondok. Terletak di antihelik serong di bawah titik 20, indikasinya untuk hipertiroid maupun hipotiroid, kelebihan maupun kekurangan tiroid. 24, berarti serong ke bawah, titik nomor 20, ini leher, nah ini bawah, nomor 24. Kemudian titik nomor 25. Titik nomor 25, jari-jari kaki terletak di triangular fossa di bawah titik. Ini sebenarnya terletak di atas triangular fossa. Ya. Itu. Kartu indikasinya kaki kesleo, kaki kaku karena dingin, kemudian radang jempol kaki. Ya, titik nomor 26 adalah mata kaki, terletak di bawah titik nomor 25. Ini kan urut titiknya. Yang di gambar mana? Pakai papan tulis atau pakai apa? Iya, pakai papan tulis kayak tadi, kayak tragus kayak gitu. Ya, nggak ada yang Kayak megang. model kayak tadi. Nggak ada yang megangin papannya. Eh. Nggak apa-apa ya, saya pegangin. Ya, jadi ngambang nanti kalau nggak digambar. Tapi kelihatan nggak? Yang pakai laptop nggak kelihatan. Kurang deket nggak? Yang pakai laptop nggak kelihatan. Yang pakai laptop nggak kelihatan. Sekarang kelihatan nggak? Kelihatan. Coba dicek dulu ya. Jadi antihelik ini saya ulang lagi ya. Ini tadi kan bentuknya seperti ini, ada percabangannya. Ya. Nah, sebenarnya ini kan gimana ya? Ada bagiannya ini kepala, terus ini badan, terus ini percabangan kaki ya. Tapi itu enggak perlu aja ya. Yang penting lokasi titik ini kita harus tahu dulu awalnya ya. Awalnya itu kan kalau untuk anti helik ya,
untuk antihelik kita kan dari leher. Berarti kan dari leher. Nah, ini tadi kan gambarannya ini merupakan tulang belakang. Berarti yang di sepanjang ini sampai tulang ekor CTL aja. Yang di sepanjang bagian saya katakan di bagian sini, tepi sini, itu adalah menggambarkan bagian tulang belakang. Sedangkan yang di tepi bagian sini itu bagian depan. Ya, dada, perut, maksudnya dada dan sebagainya tadi ya, termasuk payudara dan sebagainya itu kan di bagian depan. Ya. Makanya di sini ada titik nomor 20. Ini leher. Terus titik nomor 18 tadi tulang dada itu kan berada di atasnya titik nomor 20. Ini nomor 18. Ya kalau kepalanya di sini berarti kalau ke sana kan memang habis leher ya dada gitu loh. Tuh. Jadi dia di bagian depan. Kemudian agak ke atas lagi di sini titik nomor 19 yaitu tulang rusuk. 18, 19, 20. 21 itu tadi apa? 21 apa? Rongga dada ya. Rongga dada 21. Nah, tulang dada, kemudian rongga dada naik lagi dari leher sini, terus kemudian ke sini. Ini 21. 22 perut bagian bawah. Berarti dia di bawahnya ini masih tulang rusuk. Berarti di bawah tulang rusuk. Berarti ini nomor 22. Itu ya. Kemudian nomor 23 itu di antara 19 sama 18 tapi bagian depan. Ya. Nah, jadi 21 agak ke depannya di antara tulang dada sama rongga dada. Di sini titik nomor 23 atau payudara. Tuh. Kemudian titik nomor 4 adalah kelenjar gondok. Nah, ini agak ke bawah dari leher. Ini nomor 24. Di sini kan nanti sudah ada persimpangan ya, mulai dari 24 ke sana, ini masuk di area skapa. Ini sudah beda zona ya. Kemudian nomor 25 mulai dari sana, itu nomor 25 dari jari kaki, terus 26 mata kaki, 27 sendi lutut, ya. Kemudian 28 sendi panggul, 29 itu nanti sudah di sini masuk ke dalam sana, saraf simpatikus. Ya, ini di superior anti helicross 29, terus 30 di bawah 67 di sini, ini pantat, ini kan tulang ekor ya. 30, 31 di sini pinggang. Ya kan ketemu tuh akhirnya. Ini kan daerah lumbal, daerah sakrum, daerah torakal, daerah servikal. Itu. Jadi kalau sudah terbiasa, yang penting ini area tulang belakang. Yang ini bagian tubuh bagian depan. Ini kan kepala tadi, otak. Ya. Itu. Apa sabar, memang belajar telinga harus sabar, pelan-pelan, nggak bisa cepat buru-buru. Ya. Oke ya, itu untuk area anti tragus. Ya. Jadi di sini titiknya lumayan banyak. Nah tadi kalau misalkan sekarang lagi trennya sakit apa tadi sesak napas, nah, kan sudah ada di area anti helik bagian ini kan di badannya sebenarnya. Ya. Ini badan ini untuk mengatasi sesak napas itu sangat membantu ya.
Nanti ditambah dengan organ dalamnya. Seperti itu. Ini area anti helik, mohon maaf. Anti helik. Saya ralat ya. Anti helik. Baik, kemudian pembahasan selanjutnya di area triangular fossa. Ya, kita hapus. Triangular fossa. Jadi ada helik, kemudian ada superior anti helik, inferior anti helik seperti ini. Nah, karena bentuk segitiga maka disebut dengan triangular fossa, cekungan segitiga. Baik, di titik yang pertama, titik nomor 32 yaitu titik rahim, itu di sudut seperti ini, titik nomor 32. Ini rahim. Kemudian di atasnya, yang segitiga di atasnya, ini nomor 33 adalah spesialis hipotensi atau darah rendah. Kemudian di bawah 33 itu ada titik nomor 34, ini peradangan hati atau hepatitis. Ya. Hepatitis. Kalau indikasi nanti bisa baca ya tadi yang di anti helik tadi. Yang belum saya sebutkan tapi sudah ada nanti di video kan sudah nampak. Nah ini salam hepatikus pantat sudah. Oke, sebentar sebelum ke sini. Nah saya jelaskan dulu yang nomor 29 itu kan titik master, nanti biar enggak ketinggalan. Terletak di anti helik di bawah triangular fossa di sudut antara permulaan helik dan interior dan inferior itu. Indikasinya segala penyakit vegetatif yang hidup, gangguan pencernaan, gangguan pernapasan, peredaran darah, peredaran hormon, asma, darah rendah, kolaps, gangguan ritme jantung, aritmia, fungsi saluran saraf otonom, kram organ dalam, sakit lambung, batu ginjal, batu empedu, sakit otot, memelihara pembuluh darah, ya, jantung kram, gerak jantung naik, anestesis atau sebagai anestesis atau mati rasa. Itu saraf simpatikus ya. Itu titik master untuk darah, peredaran darah. Nah, kemudian kembali lagi ke triangular fossa, ada satu titik lagi di sini master point-nya 67. Yaitu titik senmen atau penenang jiwa. Ya, titik anti depresi, mengatasi depresi. Cukup gampang ya. Di triangular fossa cuma ada 4 titik saja. Nah, ini titik 32 itu indikasinya untuk radang rahim, pendarahan pada rahim, haid tidak teratur, keputihan, terlalu banyak, keputihan terlalu banyak, ya. Dingin seks pada pria, atau hipotensi, radang testis, memperkuat rahim. Kalau pada laki-laki mengatasi tadi bisa diambil juga ya, memperkuat kontraksi rahim, radang selaput lendir rahim. Nah itu banyak dibaca sendiri. Ini saya mute dulu ya. Kemudian titik nomor 33, hipotensi atau darah rendah. Nah, untuk kepala pusing dan tekanan darah rendah. Kalau 34 untuk peradangan hati atau hepatitis, 67 di belakang ya 67. Itu tadi ya untuk penenang. Kemudian nomor 35 kita membahas di zona skapa. Kita hapus. Triangular fossa, kemudian di skapa. Skapa itu di antara helik sama anti helik. Anti helik. Kemudian ada cekungan yang di antara helik ini, sana itu namanya skapa. Nah,
Ini dimulai dari nomor 35, titik nomor 35 itu jari tangan, ya, untuk jari tangan yang sulit dilipat kayak gitu indikasinya. Skematik jari-jari ya, seleo, tengkan dan sebagainya. Kemudian nomor 36 dari 35 terus turun ke bawah di depan titik nomor 18. Di sini ada titik nomor 36 itu klavikula atau tulang selangka. Ya, daerah nyeri selangka, nyeri bahu, peredaran darah lengan ya. Leher menyempit, nah, itu bisa menggunakan titik nomor 36. Kemudian di atasnya 36 adalah sendi bahu. Jadi kita bagi sini. 37 sendi bahu ya. Untuk mengatasi gerak bahu terbatas dan radang bahu. Kemudian nomor 38 hampir sama indikasinya, yaitu untuk bahu juga. 39 untuk siku ya, batasi siku. Nyeri siku, keseleo, lengan atas nyeri. Kemudian nomor 40 pergelangan tangan. 40 pergelangan tangan. Mengatasi pergelangan tangan nyeri, keseleo, nyeri saraf lambung, gerak sendi, pergelangan tangan terganggu. Ini nomor 40 ya. Jadi di skapa itu titiknya 35, 36, 37, 38, 39, 40. Cukup mudah ya dihafal ya. Kalau di triangle fossa tadi 4 titik, 32, 33, 34, 67. Di skapa itu 35, 36, 37, 38 sampai 40. Oke ya, jadi ngapalnya per zona aja, jadi kita nanti akan mudah. Kelihatannya banyak, tapi sebenarnya ya banyak ya. Baik, skapa sudah, kemudian nomor 41, nah ini kita ke permulaan helik, cross helik. Terus helik atau permulaan helik. Jadi dari helik masuk ke dalam ini. Keluar. Nah, titiknya itu 41 itu di ini kan yang nempel pada wajah ya, ini masih nempel wajah ini peragus. 41 itu pas telinga ini kan gini ya. Ini kan wajah. Di 41 itu titiknya pas di sini. Ini kelamin luar. Kemarin sudah dijelaskan ya indikasinya organ kelamin luar itu titik spesialis untuk seksual. Gangguan fungsi seks, impotensi, ejakulasi atau cepat keluar, kemudian radang buah pelir, inflamasi buah zakar, ya, terus melanjer pada paha, kemihnya terhalang, hematuria, kemih campur darah, migrain, sakit kepala, sakit pinggang, pegel dan sebagainya. Ya intinya itu untuk meningkatkan libido. Ya, tapi kalau kelebihan sebaiknya jangan diambil. Ya. Hanya yang lemah-lemah saja. 42 di bawahnya titik 41 itu adalah uretra. Uretra itu berarti kan saluran pipis ya yang ada di ya, alat kelamin. Ya. Itu untuk mengatasi infeksi saluran kencing, kemudian buang air kecil tidak teratur atau anyang-anyangan, termasuk ada anak-anak ya. 43 rektum untuk mengatasi konstipasi, sembelit, dan hemoroid atau ambien. Ya. Dia nomor 44, nah, ini 44 diafragma, ya, terletak di bawah titik 43 untuk mengatasi
penyakit sirkulasi darah, penyakit kulit, anti gatal, kram, diafragma, pembuluh darah balik, dan kemudian sakit paru-paru. Di sini antara 44 sama 48 itu kan ada zona namanya 0 point ya. Ini enggak ada di poster. Ini master untuk keseimbangan. Ini 0 point. Tuh. Baik, kemudian 45. Jadi kita sudah masuk ke di bawahnya permulaan heliks. Ini lubang telinga. Di sini nomor 45. Mulut. Kemudian 46 kerongkongan. 47 mulut lambung. 48 lambung. 49 usus 12 jari. Kemudian 50 usus halus, usus kecil. 51-nya usus buntu. Kemudian 52 ini adalah usus pusat. Jadi sebenarnya ini cuma mengelilingi ini ya permulaan heliks ya. Ini cuma di bawahnya permulaan heliks, penekanan ke sana, penusukan ke sana, di tengah, sana, sana. Seperti ini ya. Ini permulaan heliks, cross heliks tadi. Ini kan mulai dari mulut, kemudian 45 ini adalah 46 ini mohon maaf, 46 kerongkongan. Ini kan pencernaan ya. Mulut, kerongkongan, mulut lambung, lambung, usus 12 jari, usus halus, kemudian usus buntu, usus besar. Ya. Mudah toh? Kalau di areanya ini kan berada di kafum, konse. Kalau yang di sini di simba, konse. Baik, itu untuk area pencernaan ya. Indikasinya sudah ada di video ya. Kita baca dulu indikasinya nomor 45. Terletak di kafum konse di bawah permulaan heliks di samping tragus. Nomor 45 indikasinya untuk stomatitis atau radang mulut. Kemudian glositis atau radang lidah yang berhubung dengan saraf trigeminus. Ya. Kemudian titik 46 kerongkongan. Ya, kerongkongan untuk indikasinya kerongkongan lemah pada anak-anak. Ya. Biasanya mudah tersedak kayak gitu. Kemudian kejang kerongkongan, ulkus ventrikuli atau borok lambung. Kemudian obstruksi pada paring atau tersumbatnya pangkal kerongkongan. Nah, itu. Kemudian kardia atau mulut lambung. Ini mengatasi borok lambung, kelainan kerongkongan, kardiaspam atau jantung kejang, makanan balik setelah ditelan. Ya. Jadi makanan ditelan balik. Ya, keluar lagi seperti mual atau muntah. Kemudian nomor 48, ini yang agak banyak untuk lambung indikasinya. Nomor 48, titik lambung memperbaiki pencernaan, mual, muntah, gangguan pencernaan, gastritis, radang lambung, katarak lambung, kemudian kelainan lambung, nafsu makan kurang, sakit kepala, karena meridian lambung berhubung dengan gigi yang melewati batas rambut dahi. Ya, ini ya ST8. Penyakit susunan saraf, gila, ayan, histeris, selalu khawatir, suka membenci, sulit tidur, dan sakit gigi.
Itu untuk masalah lambung. Memang titik ini sensitif ya, titik ini. Tuh. Terus kemudian 49 usus 12 jari, radang usus, borok lambung, ya, kemudian kejang, kantong empedu berbatu atau kolesitis, borok usus 12 jari, ya, dan lain-lain. Titik nomor 50, usus kecil, memperbaiki pencernaan dikasihnya, murus atau diare, karena meridian usus halus berhubungan dengan lambung ya. TBC usus penyakit jantung, karena meridian usus halus atau kecil berhubungan dengan jantung. Jantung berdebar, sesak napas, cairan tubuh terganggu, kurang air susu atau hipolaktasi, sakit tenggorokan dan leher membengkak. Hipolaktasi pada busui ya, atau ibu yang sedang menyusui ya. Ini bisa distimulasi titik nomor 50. Kemudian titik nomor 51 yaitu usus buntu atau appendix ya, dikasih untuk mengatasi radang usus buntu, mati rasa dalam spendektomi atau usus buntu dan lain sebagainya ya. Intinya untuk usus buntu kalau ini spesialis. Kemudian titik nomor 52 atau usus besar ya, karena usus besar ini kan pasangan dari paru-paru, berarti nanti ada hubungannya dengan paru-paru ya. Nah, untuk kolitis radang usus, dispepsia, pencernaan tidak teratur, TBC usus, kemudian perut kembung, radang usus halus, kemudian radang usus, disentri, sembelit, ya, hemoroid, ya, atau apa namanya, apa hemoroid itu bahasa lainnya, Wasir. nasir, ya. Saking banyak namanya jadi lupa ya. Ada wasir, ada ambeien. Iya. Kemudian pencernaan terganggu, kelainan kulit, pernapasan terganggu, penyakit paru karena meridian usus besar juga berhubungan dengan paru. Jadi berhubungan ya. Nah, kemudian kelenjar prostat. Nah, ini sudah sampai di bagian atas ya. Jadi kalau kelenjar prostat itu titiknya ini memang agak tersembunyi, saya hapus dulu. Di sini ada inferior antihelix ya. Dia ke bawah ya menuju ke sana. Nah, titik 53 kemudian 54 55 56 57 58. Nah, ini kan di atas di area Simba Konse. Ya, tapi penekanan atau penusukan diarahkan ke atas. Ke sana. Terutama yang di bagian di bawah inferior antihelix ini, di bawahnya ini. Ini kan memang agak seperti ada rongga ke atas gitu ya. Nah, nomor 53 ini kelenjar prostat. Untuk mengatasi prostatitis, infeksi saluran kencing, ISK, kemudian kencing campur darah, terus beser mani, ya. Kemudian ejakulasi dini atau ED ya. Berarti untuk kejantan juga bisa. Kemudian kantung kemih nomor 54. Mengatasi radang kantung, kemih, radang prostat, ngompol, ya, terus sakit pinggang, sakit punggung, sulit tidur, penyakit gula atau diabetes, radang ginjal, nefritis. Diabetes diambil ya, 54. Kemudian 55 ureter, radang ureter, batu ginjal, kemudian renal kolik atau ginjal nyeri. Nah, ini nih mbahnya telinga di sini, tolong diperhatikan nomor 56. Ini mah agak menyudut ya. Nomor 56. Ini titik yang bisa dikatakan tuh, saya katakan kalau untuk terapi telinga jangan sampai ditinggal. Karena secara keilmuan TCM telinga berhubungan dengan ginjal, di salah satu titiknya ini kalau kita pegang itu istimewa ya, maksudnya juga di sana terdapat tonjolan masuk ke dalam, tembus ke telinga bagian punggung sini, ya.
Nanti bisa dirasakan sensasinya. Ya. Nah, fungsinya untuk memperbaiki sperma, terus sumsum pinggang, ya, otak dan sumsum tulang belakang, melancarkan kencing, kemudian menerangkan pandangan mata, memperbaiki daya tangkap telinga, kemudian mengatasi ren ginjal, ya, ginjal lemah, nefritis atau radang ginjal, kemudian radang kantung kemih, penyakit genitalis atau alat kelamin, itu hipotensi, kemudian lemah rahim, tuli, karena ginjal berhubungan dengan telinga dan mengatur tulang, ya. Telinga berdenging atau tinnitus, pendengaran berkurang, penyakit mata, mengurangi nyeri pada tulang patah, gigi goyang, terus kemudian gusi berdarah, penyakit mental, ya, sakit kepala, rambut rontok, karena rambut adalah kembangnya ginjal, ya, kemudian ginjal, akar janin sebelum dilahirkan, kalau bayi lahir kurang umur atau prematur, maka lahirnya akan lemah susunan sarafnya dan badannya. Ginjal merupakan turunan. Ginjal merupakan turunan. Ya, maksudnya ginjal itu mempengaruhi keturunan atau genetik tadi, ya. Penyimpan sebagai penyimpan jing, ya. Ginjal bekerja sama dengan kantung kemih karena pasangannya dan merupakan dasar aktivitas manusia. Ginjal memperbaiki pencernaan karena bekerja sama dengan lambung. Ginjal berkhasiat juga memperbaiki kelamin dan peredaran darah, kelainan tulang dan persendian, sulit tidur, mimpi buruk, kelainan haid, tinnitus, memperkuat badan dan rohani, membantu pertumbuhan kulit, otak, radang kerongkongan, menghilangkan sifat buruk dari keturunan. Itu memperbaiki keturunan, pertahankan ginjalnya, ya, untuk jangan sampai lemah atau bermasalah. Baik, kemudian nomor 57. 7 itu adalah pankreas di sebelah kiri, empedu yang di sebelah kanan. Ya. Jadi di sebelah kiri itu untuk pankreas, kalau sebelah kanan adalah kantong empedu. Nah, indikasinya untuk mengatasi kolesitis di sebelah kanan, kemudian pankreas di sebelah kiri. Ya, salah cerna karena makanan yang dicerna, sakit gula atau diabetes, sakit kepala sebelah atau migrain, batu ginjal, batu empedu, nyeri dada antar iga, penyaluran getah empedu karena meridian empedu bergerak melalui leher dan naik ke samping kepala ke dalam telinga. Maka titik empedu dapat digunakan untuk pengobatan penyakit telinga. Ya. Kemudian bilirubin zat empedu hijau dan bilisanin zat warna empedu yang biru. Nah, ini yang saya lagi, ya, yang membedakan, kalau kiri itu adalah pankreas, kalau kanan tuh empedu. Ya, sudah itu aja catatannya. Kemudian 58 kita selesaikan sekalian sampai 68. Adalah titik hati. Nah, ini kalau 48 tuh lambung, ya. 48. Kalau 58 tuh berarti di belakangnya lambung. Untuk mengatasi penyakit yang ada hubungan dengan hati dan empedu, dapat mengusir angin, menerangkan pandangan karena berhubungan dengan mata, ya. Gatal-gatal karena sakit kuning, angin dalam disebabkan fungsi hati terganggu. Angin dapat menyebabkan pusing-pusing, hati berhubungan erat dengan urat, ya, tendon. Kemudian dapat menghilangkan kram, lumpuh, keseleo, kejang, sakit kepala, kemudian lumpuh seluruh badan. Hati sebagai penyimpan darah, dapat mengatasi kurang darah, pendarahan. Kemudian hati berhubungan dengan mata, maka dapat membantu memperbaiki mata. Ya. Kemudian memperbaiki pencernaan, dan meridian hati melalui ketiak maka dapat menyembuhkan sesak napas, sakit iga. Hati juga mempengaruhi ekskresi pengeluaran kotoran, maka dapat meringankan rasa penuh di dada. Itu, ya.
indikasinya. Kemudian jantung. Nah, ini untuk di area cavum conce ya. Kita sudah ke bawah ya. Di permulaan helix ini permulaan, terus kemudian lubang telinga tragus, ya, lubang telinga. Di sini antitragus ya. Nah, titik jantung itu sebenarnya agak luas ya di sini ya. Ini nomor 58 kan di sini, ini 48. Ya. Kemudian nomor 59 itu bukan di bawahnya sini, 59. Tapi titik jantung itu berada di area sini ya. Biasanya ini agak cekungan di sini, 59. Ini sangat sensitif titik ini. Ya, kemudian 60 limpa itu di bawahnya 58, ini 60 limpa. 61 paru-paru itu di atasnya titik jantung ya, ini 61. 62 trakea yang ke arah sana di sampingnya paru-paru. Nah, ini 60 limpa. Hati-hati. Kemudian di jantung. Di atasnya ini paru-paru. Ini baru trakea. Ya. Ini sangat sensitif. Ini biasanya baru ditempel aja itu udah nyeri ya. Baik ya, itu 59 jantung. Ya intinya untuk mengatasi kelainan jantung saja. Kemudian titik ini juga untuk menaikkan tekanan darah, mengatasi sakit jiwa atau mental, penyakit jantung itu sendiri, kemudian radang lidah, ya, kemudian juga mengatasi shock, ya, dan lain sebagainya ya, yang berhubungan dengan jantung. Limpa, titik limpa nomor 60. Limpa berfungsi sebagai mencerna makanan ya, sebagai transportasi sari makanan ke seluruh tubuh. Juga bisa mengembangkan otot karena limpa menguasai otot serta menyehatkan tenaga, membentuk darah, memperkuat otot, dan memperbaiki alat pencernaan. Limpa juga berfungsi menyimpan darah, kemudian memperbaiki penyakit darah, juga memperbaiki gizi. Ya, intinya yang berhubungan dengan imunitas, pencernaan, dan sebagainya itu tetap kita membutuhkan titik nomor 60 ya, titik limpa. Kemudian juga keadaan limpa dapat dilihat pada bibir dan dapat menyembuhkan ulcus pepticum atau borok pada usus 12 jari, ya, memperbaiki otot, mulut, dapat memperbaiki gerak, yaitu kan disebabkan limpa yang kurang kuat, bukan berak yaitu gerak. Kemudian titik paru, nah meridian paru berhubungan dengan alat pernapasan, maka titik ini dapat digunakan untuk memperbaiki pernapasan, melancarkan kencing, kemudian mengatur sirkulasi darah, memperlancar energi atau qi untuk paru-paru, TB paru, asma, batuk. Ya, jadi ini sangat penting untuk saat ini yang berhubungan dengan pernapasan ya, lendir hidung dan sebagainya, untuk termasuk flu, penyakit kulit karena paru-paru berhubungan dengan kulit, suara sesak, sakit tenggorokan dan lain sebagainya. 62 trakea. Trakea untuk peradangan bronki ya, cabang tenggorok, kemudian penyakit tenggorokan, difteri, kemudian untuk mengatasi apa namanya difteri. Mohon maaf, masih stabil nggak suara saya ya? Masih. Pak, bagus. Ya, oke ya, kita selesaikan aja, tinggal sedikit lagi. Kemudian untuk mengatasi radang tenggorokan,
masalah pada hidung, selaput mata, sampai ke liang senggama. Tuh. Nah, ini untuk titik trakea ya. Nah, ya, kalau yang tadi malam ini saya sampaikan yang di poster ada titik 63, 64, 65, 66. Ini kan titik belakang telinga ya. Belakang telinga. Itu sebenarnya jarang sih kita mengambil titik tersebut karena sudah diwakili dengan bagian depan ya. Ini hanya untuk tambahan saja ya. Terutama titik nomor 63 itu untuk menurunkan maupun menaikkan tekanan darah. Kalau menurunkan itu biasanya di bloodletting atau di FASDU, di keluarga darahnya. Kalau menaikkan itu biasanya di muksa, ya, di bagian atas itu di muksa. Kalau dikasih minyak totok, itu juga bisa. Kalau orang yang misalkan kedinginan pas mau naik gunung itu kan biasanya dingin, telinganya paling atas ini ya, dikasih yang hangat-hangat ya. Itu dikasih yang hangat-hangat itu nanti akan terjadi ibaratnya ya hangat, badan itu jadi hangat. Itu di titik nomor 63 ini. Kemudian di bagian punggung untuk menghangatkan punggung atas, bawah, punggung tengah itu juga. Makanya kalau kita ke daerah yang dingin itu yang kita kasih hangat-hangat itu ya seluruh permukaan punggung telinga bagian belakang ini, gitu ya. Indikasinya menormalkan tekanan darah nomor 63, 64 menyembuhkan sakit punggung, 65 sakit punggung juga, 66 ya sakit punggung bagian belakang ya. Jadi intinya untuk masalah di punggung itu aja ya. Kemudian titik 67 untuk penenang, untuk stres, tadi ya sudah. Kemudian berhubungan dengan mental, apapun ya sakit yang berhubungan dengan mental, kemudian pusing kepala dan sakit gula atau diabetes. Terakhir 68 pemanas ya, tadi sudah dibahas di depan. Alhamdulillah sudah selesai. Untuk master point juga tadi malam sudah kita bahas. Itu bentar. Nah, ini kita sedikit bahas tentang ini ya, cara kerja terapi telinga. Kita bisa break dulu, sebentar, minum dulu. Baik, kita buka pertanyaan sebelum lanjut ke materi. Silakan yang sudah mau bertanya bisa bertanya. Ya, saya Pak. Baik, Bu Lia. Saya tanya di kelenjar prolaktin. Kalau misalnya ada kasus kelebihan prolaktin sehingga mengganggu kesuburan, itu titik yang diambil yang mana ya Pak ya? Kelenjar prolaktin. Padahal prolaktin itu menghasilkan apa? Air susu. Air susu. Lah, ini masih menyusui atau mau ibaratnya program lagi yang program, tapi tidak menyusui. Jadi kondisinya memang prolaktinnya tinggi. baik ya. Nah, berarti ini kan di masalah yang pertama yang harus kita atasi, master hormon harus diambil berarti titik nomor 10. Ya. Kemudian titik nomor 10 ini walaupun master hormon, dia masih membutuhkan titik nomor 12 otak besar. Otak besar sebagai master of gland-nya nomor 14 juga diambil. Berarti yang berhubungan dengan hormon kewanitaan diambil. Jadi nomor 10, kemudian nomor 12, nomor 14, mohon maaf ya, 10 itu kan endokrin. Kemudian nomor 11 itu ovarium tetap diambil, itu kan hormon kewanitaan ya. Berarti 10, 11, 12 otak besar, kemudian 14, kemudian lokalnya pada
glandula mamae dalam arti lokal pada dada, berarti payudara juga diambil, nomor 23 diambil, ya. Dan usus halus itu berarti nomor berapa tadi? Masih ingat? Nomor 50. Ya. Kemudian 48 lambung, telinga, dan terakhir itu adalah nomor 67. Berarti 56 dan 67. Nah, ini kan tadi kasusnya dia sebenarnya sudah tidak menyusui. Nggih. Nah, sudah tidak menyusui berarti fokuskan di otak ya, di area antitragus tadi. Kalau yang titik-titik yang setelahnya tadi organ itu kan mendukung, tapi difokuskan di yang berhubungan dengan hormonal. Ya, berarti kondisinya kalau sudah ini belum berhenti, maksudnya masih menyusui atau sudah berhenti menyusui atau menghentikan menyusui karena mau program atau bagaimana kasusnya? Tidak, dia tidak menyusui, sudah tidak menyusui. Lah anaknya? Jadi belum pernah hamil. Tapi produksi laktasi. Tapi nggak sampai keluar ASI, tapi prolaktinnya tinggi ketika dicek di laboratorium. Kadar prolaktinnya tinggi, tidak sampai tapi tidak mengeluarkan ASI ya, tapi hanya kadar prolaktinnya yang tinggi. Nggih. Belum hamil. Belum. Tapi waktu itu pernah dia ke rumah sakit, akhirnya itu dikendalikan prolaktinnya. Sebulan kemudian dia hamil. Habis itu dia 10 tahun nggak hamil lagi. Ini kasusnya 10 bulan dia hamil. Lah hamil sampai melahirkan apa enggak? Melahirkan. Akhirnya setelah diturunkan kadar prolaktinnya. Oke, setelah itu hamil. Hamil. Nah, setelah hamil sempat menyusui. Sudah menyusui, anaknya sudah 10 tahun. Itu tapi dia kan pengen nambah, tapi nggak nambah lagi. Oh iya, benar ya. Jadi ini yang terjadi kalau kadar prolaktin tinggi secara otomatis akan menekan hormon kewanitaan yang kesuburan ya. Itu kan memang mempengaruhi seperti halnya KB ya. Jadi kayak KB alami. Sebenarnya menyusui itu kan juga seperti KB alami ya, fotokontrasepsi secara alami. Jadi kalau kadar prolaktin tinggi memang ya menghambat terjadinya kesuburan atau ibaratnya produksi ovum. Tapi menstruasinya masih lancar atau tidak menstruasi? Tidak teratur. Tapi akhir-akhir ini katanya haidnya sudah kadang 2 bulan sekali gitu baru keluar haid. Ya berarti kan sama itu berarti tidak teratur ya kasusnya. Berarti haid tidak teratur. Baik, kalau seperti ini berarti memang di hormonal. Nah, organnya kewanitaan tadi juga diambil ya. Misalkan ada rahim ya. Terus kalau ovarium kan tadi sudah. Nah, rahim kan nomor 32. Jadi yang berhubungan dengan kewanitaan sama kalau kasus seperti ini biasanya itu difokuskan saja di area yang hormon tadi itu, karena ini kan kelebihan ya. Kelebihan tuh berarti kan gimana ya? Kalau kelebihan tuh harus dikurangi. Ya dah? Nah, kalau dikurangi berarti intensif ya. Intensif itu ya berarti kalau kita misalkan dengan akupuntur ya bagaimana itu sering kita kalau penjaruman ya mungkin agak lama, misalkan kalau dengan press needle nanti bisa 1 harian atau 2 hari itu kita tanam di titik-titik tadi. Tapi yang saya tekankan kalau sudah kasusnya seperti ini, itu yang pertama titik nomor 10, nomor 11, kemudian nomor 12 sama 14 di antitragus itu distimulasi. Di ibaratnya di stimulasi yang lama itu sifatnya melemahkan.
yang arahnya nanti harapannya adalah prolaktin itu turun, kemudian akan muncul kesuburan gitu ya. Jadi di area antitragus tadi. Kalau yang titik lainnya boleh diambil titik organ tadi, misalkan apa namanya di titik nomor 23 supaya. Tapi kalau misalnya memang nggak ada radang, nggak usah diambil, nggak apa-apa. Orang kondisi saat ini sudah tidak menyusui kan, gitu. Iya, enggak. Jadi nggak usah diambil. Saya kira masih dalam menyusui ya. Jadi nomor 23 nggak usah diambil, nggak apa-apa. Jadi fokuskan saja di area hormonal kewanitaannya. Kalau mau ditambah ya organ rahimnya berarti nomor 32 gitu. Tapi untuk kasus yang lain seperti kista atau apa ovariumnya apa belum dicek. Kemarin ada endometriosis aja tapi sedikit katanya. Ya berarti cuma sedikit ya. Itu ya walaupun sedikit tetap akan menghambat ya terjadinya proses pembuahan di saluran indung telur atau ovidat kalau memang terjadi di sana produksi telur. Maka di sini kalau laki-lakinya dalam arti prianya tidak ada masalah ya. Nggak ada masalah, ya. Saya tanya. Berarti dia sudah 10 tahun ingin nambah momongan atau keturunan gitu kan? Pengen nambah tapi udah sudah capek ke dokter sana sini kan karena hormon kan agak ribet. Nah dokter yang dulu itu udah nggak ada katanya gitu. Usianya berapa sekarang? Sekitar 36-an. 36 berarti masih produktif ya sebenarnya. Baik, selama ini kami lakukan yang biasanya memang malah yang belum punya anak yang alhamdulillah sudah berhasil itu memang diintensifkan di area antitragus sama ginjal. Ginjal jadi nomor 56 sama rahim berarti nomor 32. Karena ini tadi saya salah kira dalam arti sudah tidak menyusui apa sudah nggak menyusui karena cuma kelebihan prolaktin saja yang menghambat estrogen ya. Jadi kan ibaratnya diperbaiki aja itu ya diintensifkan. Di area tadi nomor 10, 11, 12, 14, kemudian master point-nya boleh ditambah 29 ya di saraf simpatikus, titik rahim sama titik ginjal gitu. Yang ginjal ini yang penting untuk stimulasi. Itu ya Bu ya. Oke, makasih Pak. Oke, sami-sami. Semoga tersolusikan. Ada yang lain mungkin? Baik ya, kita lanjutkan sedikit aja ini satu slide ini cara kerja terapi telinga. Setiap organ tubuh mempunyai sebuah titik atau lebih pada daun telinga, di mana titik-titik tersebut dapat digunakan untuk mempengaruhi organ yang bersangkutan. Nah, berdasarkan hal tersebut, cara penegakan diagnosa baik cara kedokteran umum atau dalam ilmu terapi telinga ini tidak menjadi persoalan ya. Untuk persoalan ini telah dibuktikan dengan pengalaman praktek terapi dalam bidang anestesia sebagai analgesik atau pereda nyeri. Bagaimanapun juga dalam terapi telinga, pengalaman fenomena masih tetap dibutuhkan. Pemilihan titik dalam terapi telinga ini, dasar pemilihan titik ini tertuju pada kausal atau penyebab dan kelainan simptomatis atau gejalanya. Makanya tadi seperti ibunya bertanya itu kok saya bisa jawab titiknya ini karena kita lihat dulu dari apa yang diutarakan keluhannya saat ini bagaimana, kondisi saat ini bagaimana ya. Jadi dari gejala atau gejalanya kita ambil kan sudah ada titik-titik tadi ya. Kemudian penyebabnya apa? Oh, penyebabnya karena kelebihan hormon. Nah, hormon apa? Prolaktin ya, sehingga menghambat kesuburan, mau ibaratnya
tujuannya adalah biar ingin ikhtiar memiliki keturunan lagi, biar terjadi pembuahan, tapi karena salah satu hormonnya tinggi menghambat terjadinya pembuahan, nah ini yang harus ibaratnya itu diterapi seperti itu ya. Kalau di telinga tadi kan sangat sistem kerjanya itu katakanlah lebih cepat ya, karena apa? Telinga ini kan berhubungan dengan saraf pusat, hormon dan sebagainya ya, secara kimiawi di otak kan sangat terhubung ya di telinga ini. Makanya untuk kasus-kasus terutama kesuburan baik sekali ya, karena telinga juga berhubungan dengan ginjal juga berhubungan dengan kesuburan gitu ya. Nah, jadi penyebab dan juga simptomatik gejala ini kita padukan plus ditambah master point itu harus hafal. Jadi ini kondisi seperti ini butuh master point untuk meredakan nyeri, untuk melancarkan darah, untuk sensorik dan sebagainya, untuk menurunkan demam dan sebagainya ya, itu ya minimal kita bisa combine itu. Ya. Selain nanti kita juga harus mengenal fungsi dari organ-organ cangfu atau organ-organ padat maupun organ berongga, itu juga kita minimal harus mengetahui gitu. Nah, penggunaan titik yang sedikit mungkin akan tetapi dengan hasil yang semaksimal mungkin ya. Jadi kalau di telinga itu ya kalau bisa, makanya ada titik master. Sebenarnya ini alasan kita kenapa ada titik master. Kalau di negara lain menggunakan banyak titik yang berdekatan, nah kita menggunakan master point aja, ambil titik masternya yang utama yang mana gitu. Nah kalau bisa ya titik sedikit mungkin, akan tetapi hasilnya semaksimal mungkin. Ini kalau teori ekonomi aja, ya. Iya kayak. Jadi dengan modal seminim mungkin, tapi mendapatkan laba yang sebanyak-banyaknya. Iya. Tapi telinga juga gitu. Titiknya nggak usah banyak-banyak, ya. Tapi hasilnya maksimal, gitu kan. Nah, tapi untuk kasus stroke memang banyak titiknya. Kalau kita nyarankan semua organ cangfu itu diambil karena ya sudah penurunan ibaratnya penurunan fungsi organ gitu. Kalau untuk kasus-kasus yang nyeri, kasus yang tadi berhubungan dengan hormon ya titik mana berhubungan dengan hormon itu yang diambil gitu. Terus penggunaan titik yang berkaitan dengan organ tersebut dalam diagnosa kerja yang ditegakkan, misalnya yang kita pilih titik lambung untuk sebuah diagnosa kerja kelainan lambung. Jadi relevan gitu kan. Sakitnya apa? Waduh, perutku sakit, lambung sakit gitu ya, berarti titik lambung yang diambil ya. Nah, kalaupun penunjang, kita butuhkan penunjang, lambung itu berhubungan dengan apa? Lambung pasangannya limpa ya, ambil limpa, itu enggak apa penunjang. Tapi kalau kita ambil lambung aja di telinga itu sah kok. Ya. Wah, ini lambung nih kayaknya agak radang, kita tusuk, kita kasih press atau press needle atau ditekan yang lama atau bagaimana untuk menurunkan radangnya itu boleh saja, satu titik pun enggak masalah di telinga itu, enggak ada ibaratnya harus sekian titik, enggak ada. Yang penting tahu gejalanya, penyebabnya gitu aja. Kemudian penggunaan titik berdasarkan teori fenomena organ, misalnya dipilih paru-paru untuk sebuah diagnosa kelainan pada kulit, karena kulit dikuasai oleh paru-paru, atau tindakan pembedahan yang melukai kulit didasarkan pada kulit yang dipengaruhi paru-paru ya. Ya intinya fenomena organ tadi bagaimana? Misalkan sakit mata, berarti organ apa yang diambil? Kalau mata apa? Berhubungan dengan organ apa? Liver. Liver, hati, kayak gitu. Nah, kemudian telinga itu ginjal ya, kayak gitu. Ya fenomena organ ini juga kita harus amati. Kemudian penggunaan titik berdasarkan pada indikasi titik, misalnya pilih titik lambung guna mengatasi mual atau mabuk laut dan sebagainya. Nah, inilah sebenarnya gampang ya, kan sudah ada indikasi-indikasi. Tadi sudah sesuai nama. Ya bedanya kalau meridian umum kan pakai kode-kode gitu kan. Jadi misalkan titik ST berapa gitu kan. ST kan meridian lambung, tapi ST kan ST 4 ya, ST 2 ini kan dekat mata, ST 1 untuk kantong mata gitu toh. Nah,
ini kan di daerah dekat dengan mata untuk memperbaiki mata itu lokal area kayak gitu. Tapi kan tidak melulu walaupun dia meridian lambung untuk sakit lambung, belum tentu gitu kan. Jadi tergantung dia itu melewati apa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya diagnosa dasar dari terapi telinga. Nah, ini diagnosa. Kan jam berapa ya? Jam 11 kurang 3 menit. 11 kurang 3 menit. Baik ya. Nah, nanti selanjutnya di diagnosa kita ini sampai sini dulu. Selanjutnya nanti diagnosa telinga. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan? Kita buka saja untuk pertanyaan. Oh ya, besok ini hari apa? Sabtu ya. Sabtu yang sudah mengumpulkan tugas nanti biar didata sama Mbak Dian ya. Yang belum ya nyusul enggak masalah. Yang itu juga untuk Bapak Ibu sekalian ya, dalam arti untuk wawasan kita bersama. Saya dulu juga gambar gitu kan, sampai saya bikin poster ya gambar, dalam arti ketika kita mau menggambar kita sudah ada sesuatu yang kita save di otak kita yang insya Allah akan kita ingat ya, itu ya akan lebih teringat ya daripada cuma dilihat gitu, kadang ya hilang, nanti buat berkedip aja sudah hilang ya. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan kita tanya jawab, mau di luar tema juga boleh ya, kita santai sejenak ya. Pak, Saya mau tanya, Ya. itu cara apa penusukannya yang ke atas atau ke bawah atau gimana? Sebenarnya kalau penusukan Yang nomor-nomor, iya. Kalau penusukan ini kan kalau kita sudah tahu lokasi titik ya, itu penusukan ini sebenarnya secara insting ya, kita nggak usah ibaratnya apa ini nusuknya gimana arahnya, ini kita secara insting aja ya, lokasi kenyamanan kita nusuk ya pada satu titik. Contoh misalnya kita mau misalkan kita pakai stick biar agak besar ya, kita mau nusuk, kita nusuk sesuatu itu contoh yang paling gampang adalah titik nomor 10. Ini kan titik apa namanya? 10 apa? Hormon ya. Apa namanya? Titik apa? Endokrin. Endokrin. Nah, endokrin itu kan posisinya seperti ini ya. Ini di antara tragus sama antitragus kan. Dia di cekungan, namanya intertrachic node. Nah, kalau misalnya seperti ini secara logika ya, nusuknya itu bagaimana ya? Ini kalau misalkan titiknya di sini. Ini cekungan. Nusuknya berarti kan posisinya gini. Mengikuti gini. Jadi kelihatan nggak ya? Mengikuti gini nih. Ini kan cekungan ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Cekungan. Ini kelihatan nggak saya? Nggak kelihatan. Oh nggak kelihatan. Kelihatan. Ini kelihatan nggak? ya Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tangannya kelihatan. Kelihatan. Saya sebentar ya. Kelihatan tangannya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini kelihatan nggak? Siapa lagi yang lagi jalan? kelihatan. Ya. Nah, saya mute dulu. Nah, ini seperti ini atau cekungan seperti ini. Ya, kalau di cekungan, ini berarti kan tinggal kita arahkan aja, misalkan tegak lurus mengikuti arah cekungan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dalam terapi telinga itu kenyamanan kita yang nerapi sama klien kita itu harus dikonfirmasi kedua-duanya.
Jadi jangan sampai kita nekan atau kita nusuk lebih membuat nggak nyaman. Beda, maksudnya nggak nyaman itu satu ya, nusuknya itu mungkin terlalu dalam atau sampai tembus, itu kan nggak boleh. Ya. Jadi posisi ketika kita sudah tahu titiknya, ya, itu yang kita tusuk biar tusukannya itu pas mengikuti arah dari titik tersebut. Contoh misalnya titik nomor 47 itu adalah mulut lambung. Itu posisinya kan di bawah permulaan helix. Jadi kita tusukkan kalau pakai jarum, ya dia nanti diarahkan menuju ke atas. Ya. Diarahkan ke atas gitu. Nanti mungkin dalam video saja mungkin nanti alhamdulillah saya ada klien kebetulan terapi telinga kan yang kemarin saya ceritakan. Insya Allah kita video, kita dokumentasikan, nanti kita kirim ke grup untuk cara kerjanya. Terutama yang pertama nanti saya akan menyampaikan cara pijat telinga menggunakan stick ini, karena ini lebih mudah, efisien, simple, dan ibaratnya mudah lah seperti itu. Ya, nanti biar tahu, karena sekarang kan masih ngambang ini, termasuk nanti kalau cara nusuk bagaimana gitu. Iya, Mas. Baik, Bapak Ibu, Masuk. mungkin Termasuk kedalaman jarum oh kalau kedalaman berapa? gini ya, kalau telinga ini kan yang penting jangan sampai tembus ya, jangan sampai tembus gitu. Dan memang nanti ada beberapa area yang kita ya tergantung keluhan sih ya, misalnya memang kita butuh adanya pengeluaran darah dalam arti di bloodletting atau di bahasanya sih kalau enak ya pasdu telinga kayak gitu ya, dikeluarkan darah, itu nanti kita juga cari pembuluh darah yang membesar di telinga, itu kita lancing. Kan di sini sudah praktisi kan punya pen kayak gini lah, kayak gini kan Punya. Nah itu nanti kalau ada peradangan di daerah telinga yang menonjol pembuluh darahnya, itu bisa kita lancet dengan ini. Nanti keluar darah ya, ada yang muncrat langsung jauh kayak gitu, ada yang langsung rembes, nanti dia akan berhenti sendiri. Darahnya warnanya hitam biasanya. Nah, dia akan berhenti sendiri. Nah, ini untuk kasus-kasus yang berhubungan biasanya ekses ya, radang-radang. Ini nanti kalau dalam teknik terapi ya. Alhamdulillah untuk pembahasan kita di titik-titik terapi telinga tadi selesai ya. Mungkin untuk materi pagi hari cukup sekian. Mohon maaf nanti malam sama Ahad kita libur dulu. Insya Allah ketemu hari Senin ya Bapak Ibu ya. Ada mungkin pertanyaan lagi sebelum kita closing? Ini apa ini di chat? Oh ya, cukup. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti Zoom pagi hari ini ya. Semoga berkah dan bermanfaat sedikit yang kami sampaikan. Ada kurangnya murni dari saya, ada benarnya itu hak dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik ilmu. Semoga berkah dan bermanfaat ya. Insya Allah nanti setelah ini saya ada klien, nanti kita video seperti janji saya, nanti akan saya share di grup ya untuk SOP kerjanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sami-sami. Terima kasih, Pak Aziz. Terima kasih, Pak.